Ya halo semua, balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview biji. Ya. Oke, si biji ini merupakan barang non-sponsor, dengan kata lain dibeli dengan uang sendiri. Dan ini opini saya setelah penggunaan 3 bulan rasanya ya. Ini pun gak ada yang nyuruh saya bikin hype, gak ada yang suruh saya bilang jelek-jelekin ini. Dan juga ini tanpa skrip. Oke, yuk kita mulai. Dari buildnya selama pakai 3 bulan sih di kuping saya sih aman-aman aja ya. Ininya nggak ada oksidasi segala macam, kuning-kuning, biru-biru, merah-merah, ungu-ungu ya, Power Ranger. Nggak, aman di kuping saya. Ininya mulus, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau kameranya bisa fokus itu juga, ya tuh. Desainnya bagaikan titik-titik kuping ya, kuning-kuning ya. Oke. Ini tuh saya pakai eartips bawaan size yang large, ataupun di kadang-kadang saya pakai Final Type E ya, size-nya yang large juga, karena memang kuping saya lubangnya sudah, iya itulah. Dari kabelnya ini tuh yang saya punya yang versi 2 pinnya, kabelnya kayak selang infusan ya, kayak selang akuarium. Siapa lagi ya? Ini tuh gimana ya? Kalau pakai ini di kuping saya nih, nggak tahu di kuping kalian gimana. Di kuping saya kalau misalkan pakai eartipsnya yang bawaan ya, eartips yang bawaan tuh dia jadinya ada efek vakumnya ya, jadi agak gimana ya? Kayak kesedot gendang telinga kalian tuh, agak off suaranya. Kalau pakai eartips bawaan emang harus digoyang-goyangin dulu kalau di kuping saya ya. Itu tapi ini tuh sound isolation-nya bener-bener gila dah. Berasa orang punya gangguan pendengaran ya kalau pakai ini. Oke, langsung aja deh bahas ke sound-nya. Ini tuh gimana? Si tonality-nya. Gambaran besarnya tuh ini netral tapi warm ya, dan juga smooth. Treble-nya kerasa ada smoothing di sini. Yuk bahas satu-satu. Oke, kita bahas satu-satu. Bassnya ini snappy, tipikal balance armatur. Bukan bumi, nggak cocok untuk bass head. Tekstur itunya pun oke. Tekstur apa namanya ya? Rumble gitu ya, kayak gitu. Ini emang meskipun bass BA tapi ya ini agak lebih lah dibandingkan sama BA-BA yang lainnya, karena memang ini pakai BA oversize ya, CL series 22955 kalau nggak salah. Oke, kalau midnya dia warm. Dari vokalnya ini aman, nggak ada yang aneh, masih cukup koheren. Nggak ada sibilan, juga nggak mendem ya, kayak nggak penyakit sih, nggak tahu ya. Kayak di Mengerti yang saya coba itu vokalnya agak mendem, tapi itu sibilan, kayak nggak koheren gitu. Ya nggak tahu juga ya, tapi kan biasanya kalau kata orang, aduh kasihan ya dikasihnya atau dipinjeminnya barang yang defect ya, udahlah. Mungkin emang nasib aja, atau nggak tahu ya, atau emang semua barangnya defect, nggak tahu. Ya terserah kalian. Ini tuh si mid-nya agak ke arah intimate ya, agak deket gitu, tapi nggak claustrophobic, bukan tipe yang ada di jidat ya. Treble-nya seperti yang saya bilang kayak tadi, treble-nya smooth, tapi tuh masih dapet detail-detailnya, masih tetap airy. Tapi kalau misalkan kalian bandingin ini ke apa ya, ini contoh ekstrim aja ya, dibandingin ini ke M50X, ini jelas, ini kerasa apa ya, kerasa ada yang ujungnya ada yang hilang mungkin ya. Meskipun M50X juga ya detail treble-nya ya mending ini sih. Ya, itu contoh ekstrimnya aja.
Kalau dari si teknikalitasnya ini gimana? Teknikalitasnya ini stagingnya nggak luas, tapi nggak sempit, baik dari width ataupun depth-nya. Ini tuh jadi si stagingnya udah ngegambarin, bukan udah ya, ini tipe staging yang ngegambarin kayak ruangan gitu. Jadi mungkin kalau emang kalian yang sukanya staging model luas banget, megah, lapangan kosong, bukan kesini. Ini kayaknya ngeganggu, jadi nggak bisa fokus ya. Coba kesini. Ya, sekarang fokus. Positioningnya, ini tuh jelas tergambar. Letak placement instrumen asalnya dari mana, vokalnya pun di sebelah mana, separasinya pun ini well separated. Meski bassnya tuh ada kolerasi ke midnya, tapi nggak ngeganggu separasinya sama sekali di sini. Itulah keunggulannya multi driver. Imagingnya, ini cukup pinpoint, udah bisa gambarin 3D sense efek-efek mirip pop-up, tapi memang nggak intens ya. Tapi kalau balik lagi ke harganya, ini udah bagus. Kalau dikomparasiin, kayak tadi kan saya udah nyebut Manger T ya, mungkin ke situ aja kali ya. Kalau dari build-nya saya jelas pegang si Hyozi biji. Kenapa? Karena build-nya yang kemarin tuh Manger T nggak tahu ya, itu dia resin feel penuh resinnya atau hollow ya. Kesannya Manger T tuh ringan banget, kayak ringkih, dan juga nggak tahu kenapa di unit yang dipinjemin, yang unitnya yang defect ya. Kasian ya, iya kasian lah, kasihanilah saya, nggak apa-apa. Yang unitnya defect tuh, yang unit pinjaman yang saya minjem tuh kayak ada minyaknya ya di dalam ininya, nggak tahu itu teksturnya tuh gimana. Dan juga emang nggak lama, sekian bulan, kayak bulan kemarin kayaknya. Itu tuh yang si Manger T-nya imbalan sebelah ya. Bassnya di unit yang satunya hilang, yang unit satunya ada ya, nggak tahu tuh, mungkin solderannya timahnya terlalu dikit mungkin ya. Dari build saya pegang ini, yuk bahas soundnya lagi. Kalau dari bassnya Manger tuh dynamic driver bumi, impactnya lebih nampol, nggak bisa fokus kameranya, ya udah, mohon maaf aja. Yang si tekstur bassnya sih lebih dapet di sini ya, karena memang hummingnya BA sih, bukan gimana ini jelasinnya. Ya emang udah bawaan lahir karakter suaranya ya. Dynamic versus BA. Kalau bassnya Dede biasanya impactful tapi hummingnya kurang ya. Dan BA kebalikannya, balikin sendiri. Beatnya, ya balik lagi, yang saya kurang suka dari Manger T itu ya, midnya tuh kayak nggak koren ya. Vokalnya dia bodinya A, tapi tuh ujungnya ujungnya ke arah D ya. Jadi gimana ya, kayak agak bodinya tuh agak mendem dikit, tapi tuh si ujung vokalnya agak sibilan gitu. Saya pun bingung ngedengarnya. Kalau dari si biji ini aman, gak ada yang kayak gitu. Kalau saya sendiri preferensi kalau mid doang ya, mid ke biji. Ini nggak bisa fokus, kenapa ya? Gara-gara keyboard, mungkin harus dihilangin keyboardnya. Atau gimana ya? Geserin deh, coba deh. Oke. Treble-nya. Dari treble-nya sih udah jelas Manger T, saya akuin unggul treble-nya. Itu untuk harganya, si treble-nya Manger T itu detailnya oke, airy, tapi tuh gimana ya, cukup extend, tapi ya kalau emang dibandingkannya sama ini ya nggak fair mungkin ya. Di sini tuh dia modelnya lebih ke smooth ya, tuningannya tuh nyantai buat long listening. Kalau di Manger T tuh ya gitu sih, nggak ada yang di smoothing treble-nya. Kalau teknikalitasnya dari sisi imaging, separasi, positioning sih 11-12. Cuman bedanya di staging aja mungkin ya. Kalau di stagingnya Manger T dia nyuguhin model lapangan kosong. Kalau di sini modelnya
lebih ke arah intimate ya, dikasih ruangan gitu buat mantap-mantap ya, tanda kutip jadinya. Ya ini sih balik lagi ke preferensi kalian, sukanya staging model luas, lapangan kosong, atau model yang intimate tergambar ruang ya. Mungkin satu lagi gitu ya, saya tambahin nih, budget optionnya. Kalau yang pengen ini, pengen si Shozi biji tapi belum kesampean, mungkin bisa coba ke sini nih, si yang kemarin. Tunggu, nyangkut. Ini dia. Nih, biji light ya. Alias T2 Plus. Ini tuh karakter suaranya mirip ke biji, tapi tuh yang ini emang si treble-nya lebih ngecering ya di T2 Plus tuh kalau dibandingkan si biji. Tapi ya itu dia, biji light ya namanya juga. Ini ya minusnya di teknikalitasnya aja. Dan juga kalau dari tonalitas sih mungkin ini mid-nya ya agak gimana ya, nggak sebersih biji mungkin ya. Kalau si biji tuh ya namanya multi driver ya gitu, keunggulannya sudah bawaan lahir. Yaudah, mungkin itu aja nih budget optionnya. Kalau pengen biji tapi belum ada budgetnya, bisa kesini nih, mantul nih. Oke, ini selangnya acak-acakan dan juga kameranya nggak bisa fokus ya. Ini memang kameranya baru ganti sih, baru ganti HP ceritanya. Ternyata kameranya begini ya, mohon maaf aja ya. Jadilah curhat saya. Oke, saya udah nggak tahu mau apa lagi, jadi ya mohon maaf kalau emang kameranya nggak fokus-fokus. Kalau saya geser-geserin barang segala macam, karena ini memang tanpa skrip. Saya pun tidak berusaha seperti profesional wannabe. Karena saya ini hanya sebagai hobi aja kali ya, hobi iseng berhadiah jadinya. Oke. Sekian dari saya lagi ngegulung kabel. Siapa tahu pengen dilihat ya, nih saya lagi ngegulung selang ya. Apabila dirasa video ini membantu ya bolehlah hit like-nya, subscribe juga boleh. Apabila dirasa kameranya jadi ngeselin atau suara saya yang makin ngeselin ya, suaranya aneh atau apa lagi ya, atau pengen nyinyir aja gitu, boleh kok hit dislike aja 2 kali di sini, bebas, terserah. Oke, seperti biasa jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, minum, mandi biar nggak bau ya, dan juga tidur yang cukup, jangan sering begadang, nanti sakit ya, bahaya. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih udah mampir di video ini. Bye bye.